Tapi ini ada cerita menarik nih dari lo ke Gap tuh, ya kan? Ketika lo pernah ngangkut nih 2 kilo. Iya. Lolos dari bandara. Iya. Iya kan? Lolos nih 2 kilo. Tapi nggak ke Gap kan? Enggak. Nah, ke Gapnya gara-gara I'm away. I'm away. Way. I'm a one to one. I could never be you. Little me too. No, I can't be fooled. Little me too. Selamat datang di The Bodos yang rasa pintar dilarang nonton. Balik lagi bersama gua masih di channel The Bodos, di mana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santuy. Hari ini tetap masih bareng lagi. Di hari keberapa ini Dokter Novi terus 365 hari. Ya, selalu ada buat The Bodos ya, Dok ya. Selalu ada. Gila. Dokter setia loh sama The Bodos tuh. Iya. Jadi ceritanya hari ini kita akan kemarin tuh, Dok. Iya. Sebetulnya ada Tapi Wak, ngomong-ngomong, sorry gue potong. Jaket kita keren nih Wak hari ini. oh iya. Jaket kita nih disponsori Oleh video ini oleh Dedededeng. Emoline. Ada Keren, Emoline Wak. sama Buat Ever casual, James ya. Di musim-musim summer gini, summer apa? Winter, sorry. Di musim-musim winter gini nih cocok nih Wak. Gue mau jalan-jalan kemana ya Wak ya? Bandung deh Wak ya. Bandung enak ya? Nah, Bandung enak nih Wak. Tapi ngomong-ngomong Bandung nih, Dok, ya kan? Kemarin itu kan sempat ada tuh di hari pertama kita syuting tuh pasien nurse dari Bandung, Duh, pas banget tuh. dari Kopo kalau nggak salah. Cuman dia sebentar doang waktu itu, jauh-jauh dari Kopo dia datang ke sini Demi nonton syuting kita. Iya, buat nanya buat Dokter Novi waktu itu kan. Dan dia hari ini datang lagi Luar biasa. untuk menceritakan ceritanya, karena banyak banget yang pada nanya. Oke. Sebetulnya ceritanya seperti apa sih? Kok dia bisa sampai ada di di konten waktu hari itu tuh? Dan Panggil saja X. Iya, panggilnya Mr. Sebelum X. perkenalkan diri, panggil saja X. ya, Oke. panggil saja X ya. Oke. Jadi dia langsung diimport Dari Kopo. dari Kopo Bandung, iya kan? Bisa pas ya Wak ya? Gue pengen liburan ke Bandung, ada tamu yang datang Dari dari Bandung Bandung. ke Jakarta. Jadi biar enak juga nanti liburannya kan? Iya. Langsung aja kita sambit ya kan? Kita sambit deh Wak. Jadi ada dari Kopo nih bintang tamu nih Cia. Siap, Mas Kak. Halo. Halo, oh ini yang Halo. waktu sempet nanya Iya. ya Wak ya. Halo, Dok. Ini yang kemarin Wak, Ya. panggil saja si X. Si X. Gue lupa namanya Wak, si Nama X siapa ini sih Wak. nama? Gua Den. Den. Sebenarnya sih iya, namanya Den. Raden sih. Oh, Cuma sebenarnya Raden. nama doang, Temennya nama doang. Sultan dong Wak. Ngomongnya gini dong. Kan Raden. Gitu. Jadi Raden ini kan kemarin banyak banget yang pada sebetulnya pada nanya nih, ya kan sebetulnya lu kok bisa sampai ada di konten waktu itu, Iya. gitu kan. Terus emang lo ceritanya narkoba tentang apa sih kayak gitu. Oke. Tapi sebelum lu jawab nih sama Dokter Novi jawab, jadi video kali ini didukung oleh Emoline yang tadi sama Ever James, the Jaket best for kita nih men. ya. Ya, jaketnya Jaket dari kita. Emoline, kaosnya dari Kaosnya Ever James. dari FR James. Dua brand ini memang selalu mendukung Mendukung. edukasi narkoba kepada masyarakat. Luar biasa. Yuk ditunggu yang mau sponsor juga yang lain. Nitip-nitip jualan, Nitip-nitip ya kan? jualan, yoi. Nitip-nitip branding. Tapi yang utama adalah kita tetap makasih ya Wak ya. Yoi. Kita makin more stylish, more classy, more educated sih sebenarnya Betul. program ini juga kan. Tapi makin pede, pakai jaket jeans gini Wak. Betul. Ya kan? Dan jangan lupa ada juga dari BNN, dari Dokter Novi dari BNN Iya. turut berperan serta juga gitu kan, mau gitu datang ke The Bodos. Demi The Bodos, supaya The Bodos semakin terdepan. Iya. Astra kalah. Onda. Oke, balik ke Nden. Balik lagi ke Den. Nah, sebetulnya cerita lu sebetulnya gimana, Den? Eh, Awalnya lu akhirnya bisa ke situ. awal jadi gimana nih? Gue bingung nih ceritanya dari mana? Dari awal gue make atau gue pas Ke Gap. ke Gap? Dari mana? Lu Awal pakai make. deh. Dari awal make. Oke, dari awal make tuh jadi awalnya gue tuh bukan nyoba ya. Jadi awalnya gue tuh kan ceritanya putus nih.
Oh, cewek nih. Sama gara-gara Karena kisah cewek. percintaan, wah. Bucin, masih bucin dulu nih kali. Iya dulu bucin parah gitu kan. Putus. Nah Terus? putus. Nah dulu kan gua ngekos. Nah jadi di kosan itu emang apa sih orang-orangnya tuh yang gaulnya di dunia malam gitu. Oh. Gitu. Nah Oke. dari situ kan gue putus ya kan gue diem di kamar mulu nih. Nah akhirnya adalah salah satu temen kamar kos gua ngajakin gua udahlah ngapain sih gitu kan diem sendiri aja udah ayo ikut gitu kan. Nah dari situlah gua Ke klub nih. ke klub. Nah ke klub, di klub itu awalnya gue dikasih inek doang gitu dikasih kan. Iya dikasih ikan. Dikasih ikan dulu ya. Oh, bahasanya ikan. Iya. Ikan ya. Oke. Bahasa jalanan ya. Bahasa Kalau jalan. gua mah enak ikan pakai belado. Ikan belado. Apalagi ikan asin ya. Ikan asin Oh ini belado. ikannya enaknya pakai alkohol ya. Biar cepet pecahnya. Ikan terus dingin deh. Ikan kedinginan. Terus? Ah udah gitu awalnya dikasih ikan ya biasalah gitu kan di room kan gitu udah gitu kan capek nah balik kosan barulah ditawarin Sama temen yang sama? sama temen yang sama. Berarti dia nih malamnya di klub ngasih lo iya pas pulang dikasih es. dikasih es Wah, gitu. Enak Dan sekali. es. Nah, Coba, awalnya ikan sih dan sambal tuh enak tuh Den. awalnya sih dia kayak ngasih secara cuma-cuma. Pertama cuma-cuma. Tapi kan makin sini kan jadi Kebutuhan. awalnya jadi Dong, iya, ya. jadi Jadi gue kepengen pengen dong ya. gue pengen lagi deh gitu karena rasa galau gue pada waktu itu yang ngerasa terobati gitu dan Dengan itu? dan kayak gue tuh kayak punya dunia sendiri gitu. Oh, akhirnya- dengan lo pakai tapi akhirnya lo pakai itu sendiri tuh. Iya, makanya gue sendiri Lu di rumah sendiri. di kosan. Di kosan dong. Oh, di kosan sendiri. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu gimana, Dok? Hah. Misalkan dia kan kasusnya nih, situasinya dia putus cinta nih galau. Masalah hati lo, Dok. Gila, Dok. Kita Gila, nggak boleh baper macam-macam banget. kan baper kan Bucin bucin. banget. Karena banyak pasti yang kayak gitu, Iya, ya kan? iya. Gimana cara treatmentnya, Dok? Sebelum dia melangkah lebih jauh. Kalau misalkan waktu itu langsung ketemu Dokter Novi. Oke. Sebenarnya gampang aja. Dia datang karena untuk rehabilitasi. Pertama, dia sudah menerima dan dia butuh untuk direhabilitasi. Akan lebih mudah mentreatmentnya. Tinggal kita assessment, kemudian dia komitmen, jalanin, insya Allah bisa pulih. Waktu di situasi Dan itu. dia bisa move on. Iya. Ya, yang kita inginkan apa? Move on kan? Pertama move on dulu dari pacarnya, kedua baru lama-lama dia langsung merasa, gue nggak berguna nih pakai barang begini. Orang gue udah lupa kok sama pacar gue. Lo move on, terusnya lo baru continue nyari pasangan baru ibaratnya gitu kan. Cari cewek baru. Iya, Baru lo move on dong. Karena lo nggak mungkin move on kalau cari pengganti benar kan. Iya. Gitu. Tapi tergantung juga, sometimes orang itu memprioritaskan penggunaan narkotikanya. Tapi buat gue, kita jelajahi dulu permasalahan awalnya apa. Betul. Kenapa dia bisa pakai? Karena- Ternyata putus pacar. Putus pacar. Berarti itu yang menjadi prioritas masalah Betul. kita. Kalau itu selesai berarti udah kelar ya. Tapi dia ketemu orang yang salah dulu. Iya, ternyata ketemunya sama orang Ketemu yang lagi dengan orang yang Salah. salah. Jadi dia move on. Dia Iya, udah move on. move on. Berarti Tapi pacarnya salah. Berarti prioritasnya kembali ke penggunaan Iya. paksanya. Ini pacarannya sama ikan. Iya, sama apalagi Ikan duyung. ikan duyung. Iya, habis ikan ketemu Enak es. pakai ikan pakai sambal Den. Iya. Pakai nasi anget-anget itu enak Den. Tapi nggak apa-apa, itu pelajaran, ya kan? Itu cerita hidup, nggak apa-apa. Betul. Pernah dilalui dan pernah dilewat dan sudah terlewati. Nah, setelah itu tuh, akhirnya lo kan make tuh kan? Make berapa lama? Gue make tuh dari tahun 2016 terus 2017 pertengahan lah Agustus gue ke gap. Nah, paling beratnya pemakaian lo sampai ke berapa? Gue hampir tiap hari sih. Sampai make. tiap hari? Iya, hampir tiap hari. Berapa Ji? Tiap hari gue tergantung ya, karena kan gue kayak dulu tuh kayak suka nyetok gitu kan. Gue Nyetok. beli 5 gitu. Lo beli 555, gimana lo bisa sampai beli 5? Apanya? Duitnya maksud gua. Oh Duitnya dari duitnya. mana Duitnya lo dari bisa mana sampai lo 5? Waktu itu lo kerja nggak? Kerja. Kerjanya di? Jadi Kerja di event. Oh, event. Iya. Oke. mendukung lah ya. Mendukung banget ya. Akhirnya duit dari event itu. Awalnya sih gitu, karena ya awalnya gue make doang gitu. Gue make sendiri, terus ngajak temen, dan pada akhirnya
ya gitu teman-teman nitip. Nah, gue dapat untung tuh dari situ. Akhirnya lu dapat pakaian gratis. Gitu. Akhirnya sampai lu seriusin nggak akhirnya bisnisnya? Sempet lu seriusin. Karena kan gue dulu mindsetnya gini, lumayan gitu kan, gue bisa pakai gratis, Dapat duit. gitu. Akhirnya ya gue cuma ngambil doang, tapi buat dilempar-lemparin lagi gitu ke teman-teman gue. Titip berarti lo edar. sempat jadi kurir dong lo. Iya, sempat jadi kuda sih. Kalau itu ya berat. Tapi untungnya sih pas gua ke Gap masih ada untungnya ya kalau orang Indonesia Di tuh. balik kesusahan ada Ada untungnya. keuntungannya. Gua pas ke Gap tuh nggak pas lagi banyak bahan gitu. Oh, dikit. Jadi masa hukuman lo juga dikit. Iya. Nah. Tapi ini ada cerita menarik nih dari lo ke Gap tuh, iya kan? Tadi lo cerita adalah ketika lo pernah ngangkut nih 2 kilo, Iya. lolos dari bandara, Iya. iya kan? Lolos nih 2 kilo, tapi nggak ke Gap kan? Enggak. Nah ke Gapnya gara-gara Udah habis. udah habis. Iya. Itu siapa yang ngegapin akhirnya? Maksudnya informasi dari mana akhirnya lo ke Gap? Jadi kan pas sebelum gua ke Gap tuh kayak gua tuh apa sih? Gue masih ada kontak-kontak gitu sama mantan gue dan kayak, Mantan yang ini yang bikin lo akhirnya sakit hati nih. Gitu. Kayaknya mantan terindah. Gila kayak lagu Silan Seven ya. Mantan Terus ya terindah yang belum dari bisa situ move on. kayak gue tuh jadi gue tuh jadi kayak pengen nyakitin dia gitu, ngerti ya? berarti Dari salah cinta gue, jadi bukan mantan benci. terindah. Benci untuk mencinta gitu ya. Luka yang kurindu. Luka yang kurindu. Dari situ lah gitu. Nah terus Akhirnya? jadi ceritanya bahan tuh udah tinggal dikit lah, adalah 0,5 lah. Gitu. Tapi dia tahu lo make. Tahu. Tapi sebetulnya dia tahu kan dulu lo nggak make kan? Tahu dia dulu gua nggak pakai, tapi dia nggak tahu gua megang bahan sebanyak itu. Tapi dia tahu nggak kalau misalkan gara-gara dia lo akhirnya make narkoba? Enggak sih. Nggak tahu juga? Karena Lo takut dia bangga ya? iya sih. Lo takut kalau dia tahu lo terpuruk gara-gara gue gitu ya. Dokter Novi dibacain lagi. Dibacain lagi. Gitu. Nah, jadi pas terakhir tuh pas sisa bahan tinggal dikit lagi di situ Dari kan. yang 2 kilo nih ya? Dari yang 2 kilo. Nah, terus dia tuh kayak gue kayak ya gitulah marahan lah gitu kan. Nah, terus ya udah gue biasa normal pakai dan kebetulan gue tuh udah pesen makanan ya, pesen Gojek karena udah apa ya, udah dosting gua gitu. Jadi tetap lapar-lapar aja, makan aja normal. Kan kalau udah baal dah. Iya, udah biasa. Gua pesan makan, Gojek. Nah, pas yang datang polisi. Ngetok nih? Iya, ngetok biasa. Gua kira Gojek. Iya, gua kan? kira Gojek. Makananku mana, Bang? Oh, gila. Taunya borgol makanan. Iya. Nah, kira gua debus. Selamat datang gitu kan. Lo tadi udah girang ya, selamat datang makanan gue. Selamat makanan datang. gue polisi. Iya. Akhirnya lo masuk lah. Iya, akhirnya gua masuk lah. Berarti cewek lu nih bisa gue bilang kacau juga ya? Iya, gue masih belum tahu sih itu karena cewek gua, mantan gua atau bukan itu. Yang pasti Kemungkinan. ada kemungkinan ke situ karena kan itu tuh kayak masih abu-abu gitu kan karena di BAP-nya laporan dari masyarakat kan. Nah, itu. Gitu. Berarti lo mengganggu banget dong sampai masyarakat melapor karena lo iya Nah, kan? itu kan karena Padahal gue nggak pernah mengganggu gitu karena gue selama make di kamar gitu kan. Terus aktivitas ya udah keluar kamar gitu. Dicurigai mungkin lo sama masyarakat. Apa yang pernah lo lakukan hingga ada laporan masyarakat? Nah, itu dia sih karena kalau untuk masyarakat gue nggak pernah ngusik hidup orang lain sih, Dok, sebenarnya. Gitu. Senggol bacok gitu ya? Iya, masing-masing aja. Tapi mungkin lebih itulah lo sering komunikasi sama yang masih mantan lo ada itu. komunikasi. Dan lo waktu tahu itu. dia tahu lo akhirnya make iya, gitu. gitu. Dan dia juga tahu mungkin ngerasa nih orang pengen nyakitin gua mungkin gitu. Karena kan lo tadi bilang kan lo berusaha buat nyakitin dia gitu kan. Tapi lo puas nggak dengan lo membalas begitu? Enggak sih. Iya. Nah, cuma ya udah. Karena itu pelajaran nih kita bahwa mau kita balas dendam sampai kapanpun nggak akan bikin kita lega. Iya, nggak bikin lega. Iya kan? Betul. Nggak ada betul. gunanya, nggak akan bikin kita lega dan akhirnya
ya udah begitu aja, nggak ada puas-puasnya. Nggak ada. Malah justru kita akan pingin lagi lebih, Betul. karena kita udah mendapatkan apa yang kita mau, ya kan? Benar Iya, nggak? iya, betul. Tapi masih beruntung yang situasinya kayak dan gini masih belum beruntung juga gitu ya. Situasinya pasangannya yang nggak make kan. Kalau misalnya Tapi pasangannya kan make, pasangan dia yang awal yang nggak pakai, pasangan dia yang kedua kan pakai. Pasangan yang kedua enggak. Oh enggak. Enggak, Itu maksudnya pasangan dia yang kedua tuh dia narkoba kan pasangan Iya. yang keduanya. Oh pasangan kedua Move emang on-nya, narkobanya. iya, Oh iya. Move on-nya kan ke dari narkoba, situ. dia jatuh cintanya iya, ke iya. narkoba akhirnya. Jatuh cinta lo dengan I sama S itu tadi Iya. ya. Oke. Sorry. Karena gue terlalu wow gitu dengan ceritanya dengan mantan terindah ini. Gitu. Oke lanjut. Nah kalau misalnya pasangannya nih dok, sama-sama pemakai, kenalnya juga dari pemakai juga, itu mungkin agak lebih sedikit Nah, sulit gitu kan? Lu kalau pernah ada juga? kalau itu sih pas gua udah pulang, terus gua ya ketemu sama cewek Yang pakai juga. sesama pemakai. Terus akhirnya lo Akhirnya pakai gua lagi? pakai lagi di situ. Oh dari abis yang dari keluar itu? Akhirnya kan Yang gua ngajakin duluan siapa? Lo apa dia? apanya? Yang ngajakin aku gua sih. Oh duluan dan oke. Gitu. Tapi dianya emang udah make Dianya gitu? make. Emang make, ketemu lu gitu Ketemu lah. gua, terus akhirnya Make bareng. Make bareng. Kayaknya seru juga nih kalau misalnya Iya. pakai bareng gitu ya. Tapi pas kesini-sini apa sih maksudnya gue kayak mengulangi kesalahan yang sama gitu kan, nggak pas gue pakai lagi tuh gitu, karena kata orang sih kalau misalkan lu pakai narkoba jiwa lu setengahnya ada di dalam bui gitu. Oh emang udah lu menyerahkan emang setengah, tinggal nunggu waktunya tinggal doang nunggu apa waktu enggak doang, kan? iya, nunggu kalender doang Iya, ya kan. nunggu kalender Hitung doang, waktu aja, iya, lu hitung waktu kapan. Kapan nih kalender sial gua gitu. Nah tapi nih kalau situasinya begini nih yang kedua, yang pertama kan emang nggak pakai, yang keduanya dia sama-sama pakai. Ini menurut Dokter Novi gimana tuh cara treatmentnya ketika dua-duanya sama-sama pemakai dan udah jauh dari keluarga memang gitu kan, dan memang udah Iya. dewasa. Kembali lagi ke diri sendiri sih. Kapan sadarnya? Ya. Udah itu. Tinggal nunggu kapan sadarnya. Iya. Tinggal lu kapan sadar, karena nggak ada support system. Iya. Support sistemnya adalah pemakai dua-duanya. Terus mau sampai kapan? Ya kan? Jawaban kita cuma itu, pertanyaan kita juga jangan sampai itu. Mau sampai kapan? Minimal ada satu yang pernah waras, jadi ada mengingatkan. Nah. Kita mau sampai kapan nih gini? Kita Dan rehab yuk, dua-duanya gitu ya. sadar. Yuk kita berubah yuk. Nah, itu baru. Baru ada bisa. tujuan baru. Iya. Karena ini tujuannya Iya. kalau masih ke narko juga ya pasti Iya, ujung-ujungnya nggak situ akan juga. bisa. Iya. Makanya lu bilang tadi setengahnya udah pasti di dalam bui gitu Iya. kan. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu Kalau udah doang. berdua pakai dengan sering beli intensitas dan lain-lain, pasti tinggal nunggu waktu. Iya tinggal nunggu waktu. Gue sering banget tuh di kasus di Jakarta Utara suami istri, Suami istri. atau bahkan mungkin suaminya yang kayak dibui gitu, pulang istrinya bye-bye aja, tiba-tiba diajak bareng-bareng pakai, daripada ditinggalin gue ikut pakai. Ikut pakai. Ada banyak yang kayak gitu. Sampai anak-anaknya juga ada juga paling dok ya. Anak-anaknya Jadi satu malah- keluarga whole package gitu Malah kan. jadi kurir. Iya kan. Malah jadi Kayak kurir. paket KFC yang jadi. Iya, paket McD lah, paket hemat. Iya paket hemat semuanya jadi make semua. Jadi duitnya nggak kemana-mana gitu dia kan. Bener. Boku lagi disuruh boku lagi sama suaminya, anjing kurang ajar banget dalam hati gua. Mau iya kan Pengalaman boku lu. lu, iya kan? Suruh ngambil Biasanya tempelan kalau ya. ngomong gitu nih, pengalaman nih. Karena dok di The Bodos itu semua cerita udah pernah gue dengerin. Nah, itu kan enak kan? Betul. Seneng kan? Seneng banget. gua. Pengalaman baru, nambah lagi baru, itu yang gue seneng. Ada yang satu keluarga kayak gitu. Ternyata kayak gini dunia ini. Oh ternyata ini begini gitu. Jadi begitu deh lo, Wak. Karena banyak begini-begini. Betul. jadi begitu Akhirnya deh jadi lo. tahu kan. Nah tapi juga menjawab juga kan rehabilitasi memang satu-satunya tujuan Iya. untuk pemakai-pemakai kayak contoh Iya. dari dan juga dan gitu. ini, Karena iya. di penjara juga jalan berapa lama waktu itu 2 tahun? 1,6. 1,6 Ya, tahun. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Sebentar dong Dan. Ya kan sisanya itu PB program. Oh, bersyarat ya. Terus di penjara lo ada rehabilitasi nggak? Ada program rehab? Enggak, makin jadi. Makin jadi orang di dalam dikaya. Gimana dong? Jualan. Lo jualan. Di dalam jualan lo? Di dalam. Wow. Bisa beli rumah dong udah. Enggak sih, cuma buat biaya hidup di dalam Dia aja. hidup di dalam doang. Ya paling nggak jadi anak hilang ya. Iya. Makan nggak nasi cadong. Iya. Terus nyuruh-nyuruh beli rokok. Iya, punya korpe anjing.
Jadi bosku walaupun masih Yoi. tapi bosku. Yoi. Oke. Paling nggak tetap barang mah turun aman setoran ya, Iya. ya kan? Kagak ngutang. Kadang tekor. Nah ya kayak gini-gini dong ya kan? Karena nggak menjamin juga memang penjara itu bisa membuat orang dia yang direhab aja kan belum tentu aja dia bisa pulih. Bisa pulih, apalagi di lapas. masuk ke Iya. di lapas. Dulu kita punya program nih, dan program rehabilitasi lapas. Dan sampai sekarang tuh masih sebenarnya. Tapi ya kita nggak tahu ya bergerak atau gimana. Tapi gue rasa sih di BNNP DKI itu masih tuh program untuk lapas ya. Karena gue bilang penting banget itu. Itu worth it. Walaupun lo masih pakai di dalam lapas, setidaknya kalau lo mengikuti kegiatan rehabilitasi, ada support system di Iya ada situ. support system. Intinya tuh support system. Ada masuk ke dalam Dikit pikiran lah, kita. ya, kita nggak usah ekspektasi tinggi lah ya. Oh lo tiba-tiba nggak pakai kan nggak Iya. mungkin, karena lo masuk dalam circle Iya, yang betul, sama. sama. Tapi minimal, oh iya ya, gue mau sampai kapan Iya. ya. Terus misal ada jamnya lo sholat, lo bareng-bareng sholat untuk yang muslim. Sadar nih ibaratnya gitu kan ada menit-menit kita sadar Iya. gitu. Wah gua harus kesana nih Iya. gitu ya. Ada waktunya olahraga, gue olahraga gitu kan. Lo menikmati waktu. Pokoknya kegiatan yang positif dah. Ada pelatihan atau apa, lo bisa kerjain bareng-bareng, lo bisa sama-sama sharing-sharing. Akhirnya lo akan keluar dari zona itu kan. Kalau ada program rehab ya, lo akan keluar dari zona itu, lo akan ngikutin zona yang menurut lo, oh iya mau sampai kapan gue begini. Iya. Tapi balik lagi tuh pilihan lagi ya. Karena memang kencang juga maksudnya apa namanya? Karena di tempatnya yang Iya, rawan, tempatnya iya, rawan. resiko tinggi. Apalagi ya kita dari data paling banyak juga kan pemakai narkoba dan bandar-bandar disatukan di satu Iya, di satu tempat yang tempat. sama Iya. gitu kan. Akhirnya ya jadi Jadi digabungin jadi makin sama jadi. kriminal juga kan. ibaratnya nih dok kalau misalnya rehab berjalan berapa banyak orang yang ikut rehab dibandingin yang di sana. Misalnya ini 20%, sini 80%. Pasti harusnya namanya manusia kan ikut yang 80%. Pasti. Apalagi dalam mayoritas, banyakan yang mana ya di itu followersnya. Iya, ikut gitu. followersnya. Apalagi untuk bertahan hidup ibaratnya di Kalau dalam. kita kan rehab kaum minoritas. Iya betul. Iya Minoritas. kan? Kaum minoritas, yang mayoritas ya ikutin followersnya. Tapi it's okay. Jadi semua cerita yang dia lakukan ini, gue rasa itu bisa menjadi tambahan pengalaman buat teman-teman ya, passioners, bahwa ya setiap kisah hidup seseorang itu pasti berbeda, tantangannya pun berbeda, solusinya pun berbeda. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa segala sesuatunya memang kita harus kembali ke diri sendiri. Kita kuatkan iman kita, ilmu kita, dan support system. Kalau kita salah dalam bergaul atau kita menemukan pasangan hidup kita yang salah atau berteman yang salah, ya kita akan terjerumus lagi. Dan penjara bukan solusi, rehabilitasi udah paling solusi. Itu pun masih bisa juga 50-50 kan rehabilitasi. Itu dia bisa juga relapse, Bisa tapi relapse kembali juga. lagi ke komitmen. dan Komitmen. diri sendiri. Balikin tuh ke komitmen gitu ya. Yang pasti circle kitanya sih Harus berubah. harus berubah. Dan gue tuh pas dari keluar terus ketemu yang apa sih yang pasangan yang sesama make itu, sampai akhirnya gue tinggalin aja semua gitu. Dan gue nggak ada kontak sama sekali, dan itu gue selama PPKM tuh sebelum PPKM gue kayak di rumah diam di kamar sendiri, nggak kemana-mana, udah aja gitu. Dan ya punya handphone juga paling nonton YouTube gitu kan. Jadi lo udah nggak ada kontak sama sekali sama Nggak teman-teman. ada. Good. Ya itu salah satu pilihan juga, memutus pertemanan yang toksik. Iya. Nah, itu. Emang sih berasa banget gitu, gue kesepian banget gitu kan, apa-apa sendiri. Tapi nyokap gitu. bokap masih ada kan? Masih. Nah, masih ada circle sehat lah. Adek, lo berapa bersaudara? Gue kakak sih, gue bungsu. Nah terus setelah itu, dari pas gue ngerasa kesepian itu ya, gue udah nggak apa ya, maksudnya kayak udah sempet sih kepikiran apa gue harus gitu lagi gitu kan. Tapi ya gue tahan, oh gue pasti bisa lah gitu kan. Dan alhamdulillah ada saudara gue yang udah yuk ikut kerja gitu kan. Akhirnya saudara gue akhirnya gue punya kesibukan, dan akhirnya gue ketemu teman-teman gue di sini yang sama-sama survive ya, sama passion, berjuang gitu buat ya udah nggak ngapain sih gitu kan, kayak gitu. Dan apa dari ceritanya Dan nih kesepian, itu kan proses satu lagi nih. Sinden ini emang ini semua proses yang harus dilewati kan, karena gue juga ngerasain tuh ketika gue lepas dari teman-teman gue semua. Nah gue ngerasain memang sepi, emang beda. Karena biasanya ada teman hiburan kan buat
pelipur lara ibarat gitu kan, buat kita sekedar buat minum dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, ketika nggak ada teman, semuanya kan ditelan sendiri, Iya, tuh. telan sendiri. Pusingnya sendiri, sendiri. Itu sebagian dari proses penyembuhan apa enggak sebetulnya? Proses itu memang harus dilewati. Sebenarnya memang harus dilewati, tapi tidak harus semuanya harus menjadi kesepian. Karena support system itu penting. Kalau misalnya nggak ada support sistemnya, Iya, lo harus kontak ke orang yang tepat. Iya, karena kan Cari informasi. Cari Oke. informasi. jangan sampai salah lagi kan, Jangan karena kalau salah bisa kecebur lagi. Kan? Rehabilitasi, searching, ya kan? Terapi untuk korban penyalahguna, pasti keluar tuh rehabilitasi. Iya. Nah, ya kan? Rehabilitasi mau kemana? Ada pilihan kan? Mau ke swasta, mau ke pemerintah, ya kan? Atau ke agama. Iya. Kan ada tuh kan? Terapi yang di pesantren-pesantren atau herbal atau apa kan ada. Ada juga. Atau yang buat grup cuma sekedar sharing, itu ada gak sih dok Nah, sebetulnya? itu namanya narkotik anonimus. Nah, itu tapi biasanya harus sama circle-circle yang sama, yang kenal. Nah, sekarang dia harus ketemu dengan orang yang circle-nya sama dong. Kita kan nggak tahu kalau tiba-tiba circle-nya dianggapnya sama atau pakai lagi. Nah, Sebetulnya kayak misalnya The Body sih bisa disebut seperti itu juga berarti kan? Lo bisa bikin grup ya kan untuk narkotika anonimus yang tidak diketahui, tapi lo bikin perkumpulan di suatu restoran kan, di suatu mana ngobrol sama-sama, sharing sama-sama. Atau saling bentuknya kayak gini menguatkan. jadi Boleh. konten gitu kan? Boleh. Jadi apa yang udah dicapai sama Dan sekarang kan lu sekarang udah kerja nih, ya kan udah punya kesibukan dan yang lain-lainnya itu kan salah satu hasil output yang bagus dong dok, bener gak? Betul. Dari pemakaian dia yang udah bertahun-tahun, udah pernah masuk juga, R kan jatuhnya Iya, kan, betul. dan tetap bisa mendapatkan pekerjaan ini salah satu bukti nyata kalau ternyata R dan yang lain bisa tetap berkarya Betul. dan tanpa narkobanya kayak gitu. Jadi tetap saling bisa menguatkan. Nah kayak gini nih kan, dan datang ke studio, mau ketemu kita, dia mau ceritain semuanya. Sebenarnya tanpa dia sadari, gue tuh cuma butuh support system. Orang mendengarkan mungkin sekedar mendengarkan, tapi insight buat gue apa sih? Betul. Pesan yang ada sampai bisa gue kuat untuk tidak pakai itu gimana sih? Nah itu kan yang penting sebenarnya buat Den. Dan cerita dari Den mungkin ada kemiripan sama penonton. Teman-teman yang lain. Dan penonton juga bisa akhirnya belajar, oh ternyata ceritanya sama persis sama gue nih, sama-sama orang Bandung juga gitu kan. Dulu Bilangnya juga gue sama. juga ngerasa disakitin, gue juga dibucin bang, gimana dong bang, gitu Punya kan. mantan terindah bang. Iya. Kamu siapa dok? Hah? Tante siapa? Mantan terindah. Oh, mantan Ya, terindah. Pak. Dengar gue kok Tante Rinda. Iya. Iya, Tante Indah. Kalau gue Halo, mana bini lo? Atau ngomongin tante langsung closing. Tapi sebelum kita tutup nih ya, oke. ada gak yang lo mau sampein Yang ke teman-teman? oke. Pesan buat teman-teman nih yang lagi nonton kita sama-sama. Ya sih intinya buat teman-teman apa ya? Ya buat apa sih pakai narkoba? Itu aja sih. Cuma buat pakai narkoba tuh pertama yang pasti nggak ada manfaatnya, gitu kan. Kedua kalau kata orang apa sih bisa giat kerja itu bullshit. Itu cuma pembenaran doang gitu. Ya intinya narkoba bakal ngancurin hidup lo. Itu sih. Oke, jadi narkoba bakal ngancurin hidup kita ya kan? So, jangan buang waktu, ya kan? Nah, komitmen dan tetap produktif. Oh tetap produktif. Sorry. Kenapa lo jadi nanya gue? boleh. Karena simpelnya gini, kalau lo pakai narkoba pasti lo butuhin biaya buat lo beli narkoba. Iya. Betul. Nah penghasilan lo di sini nih, akhirnya besar pasak daripada tiang, akhirnya lo minus. Minusnya buat narkoba. Ketika lo nggak dapetin penghasilan lagi, akhirnya lo menghalalkan segala cara buat dapetin itu. Akhirnya lo bisa mengundang kriminalitas datang ke dalam diri lo sendiri kayak gitu. Betul. Meskipun itu di dalam keluarga, lo akhirnya jual apa dan yang lain-lain, akhirnya apa? Yang make diri kita sendiri, yang enak kita sendiri, yang dirugikan akhirnya orang tua dan yang Banyak. lain-lainnya kayak gitu kan. Banyak yang berkorban. Iya, jangan sampai kayak gitulah. Oke. Jadi semoga cerita kali ini dari Den bisa menginspirasi lo semua, dan terima kasih juga buat Dr. Novi yang udah datang hari ini Sama-sama. ke hari ketiga. Senang banget bisa sharing, caring. Ya. Sering-seringnya dok nanti buat mengedukasi juga Iya. buat kawan-kawan kita nih pasieners di rumah. Insya Allah, semoga bermanfaat buat semua, ya. Dan testimoni dari Endan ini bisa dijadikan pengalaman dan ayo jangan takut untuk rehabilitasi. Buktinya Endan jauh-jauh datang dari Bandung, mau ketemu kita, ngobrol bareng. Ya, nggak ada salahnya kalian coba via DM dulu daripada jauh-jauh ya kan, DM ke rehabilitasi BNNK Jakarta Utara untuk
kita sama-sama sharing tentang pentingnya rehabilitasi. Iya. Oke, guys? Rehabilitasi itu keren. Jadilah orang keren dengan rehab, jangan jadi orang keren karena narkoba. Betul. Oke? Tetap dukung The Bodos dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terakhir, kaya karena karya. Yoi, kaya karena karya. Oke, gua sign out. Gua Anden. Gue Dr. Novi, BNNK Jakarta Utara. Kita bertemu di konten-konten berikutnya. Ciao.